Saya mengutip sebuah kisah dari seseorang yang bernama siapa namanya? Abu Nawas. Jadi kita menyebutnya Abu Nawas. Tetapi ucapan yang benar Abu Nawas itu adalah Abu Nuwas. Ya, cuma terkenal kita menyebutnya dengan nama Abu Nawas. Nama lengkap Abu Nawas ini kita sebut saja Abu Nawas adalah siapa namanya? Bin Hani, ya. Saya lupa persisnya, tetapi bin Hani, apakah Abdurrahman bin Hani atau siapa? Tapi beliau ini nama lengkapnya adalah bin Hani. Dia ini Bapak Ibu, ini di masa hidupnya sering bermaksiat, ya, minum minuman keras, ya, kemudian hidupnya hedonis, ya, berjoget-joget, ya, dikelilingi oleh biduan-biduan wanita, kemudian minum khamar, kemudian berjudi. Dia punya sahabat yang nama sahabatnya ini, ya, jika tidak silap pula namanya adalah Muhammad bin Nafi', ya, Muhammad bin Nafi'. Dia punya sahabat, lalu dia ditegur oleh Muhammad bin Nafi' ini, lalu dia tak mau. Akhirnya rengganglah hubungan mereka, ya, biasalah begitu kan, kalau akrab ya ada masa-masa renggangnya. Nah, renggang hubungan mereka karena Muhammad bin Nafi' ini menasehati agar Abu Nawas ini tidak lagi menyentuh, mendekati perbuatan-perbuatan maksiat itu. Rupanya Bapak Ibu, Muhammad bin Nafi' ini dapat kabar Abu Nawas meninggal, ya. Lalu dia datang menjenguk, bertakziah. Dia tengok kawannya sudah meninggal, ya, Abdurrahman bin Nafi' atau siapa tadi namanya. Kemudian dia pulang. Lalu malam harinya dia bermimpi berjumpa dengan Abu Nawas, ya. Lalu apa kata sahabatnya tadi, Ibnu Nafi' tadi? Ma fa'alallahu bik, seperti apa Allah memperlakukan engkau, wahai Abu Nawas, kata Muhammad bin Nafi'. Lalu Abu Nawas tadi tidak mau lagi dipanggil Abu Nawas, karena kesannya Abu Nawas ini adalah sudah terkenal, namanya ini adalah nama ahli maksiat. Ya, jangan panggil aku Abu Nawas, ya. Namaku adalah Ibnu Hani, ya. Lalu apa yang terjadi padamu setelah engkau meninggal ini? Jadi jawaban dari Ibnu Hani atau Abu Nawas tadi, Allah meninggikan derajatku, Allah mengampunkan dosaku, Allah memuliakan aku. Apa sebab? Kata Muhammad bin Nafi', sedangkan engkau ini dulunya suka minum, mabuk, berjudi. Kok bisa? Karena dalam pikiran kita orang pejudi itu kalau mati dia ya tentu su'ul khatimah. Nah, lalu apa jawaban dari Abu Nawas? Aku mendapatkan segala kemuliaan ini karena sebelum meninggal kemarin saya berkirim surat kepada Allah. Nah, dalam tanda kutip, ya, tanda kutip, dia menulis sesuatu luahan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah engkau tengok apa yang aku tulis itu, kata Abu Nawas. Lalu terbangunlah siapa tadi? Muhammad bin Nafi'. Lalu dia pergi ke rumah Abu Nawas, lalu dia tanyakan kepada keluarga Abu Nawas tadi, ada tak Abu Nawas menulis sesuatu sebelum mati? Lalu kata keluarganya, setahu kami, ya kami tak tahu pula, ya. Tapi yang setahu kami, kata istrinya, entah kata anaknya, pernah beberapa hari sebelum Abu Nawas ini meninggal, dia meminta kepada kami, kepada saya, untuk diambilkan kertas dan pena. Lalu akhirnya apa? Minta izinlah Muhammad bin Nafi' tadi menengok tempat tidurnya, diperiksa, ternyata di balik bantal ada kertas itu. Subhanallah, Masya Allah. Apa yang tertulis di sana Bapak Ibu? Rupanya sebelum meninggal itu Abu Nawas tadi menulis begini, Ilahi, wahai Tuhanku,
in azumat zunubi kasratan, betapa dosaku banyak, dan dosa yang banyak itu pula sebahagian besarnya adalah dosa-dosa besar. Jadi dosaku banyak dan dosa besar ya Allah. Tetapi ya Allah, kata Abu Nawas, dosa yang banyak dan besar tadi kecil di hadapan pengampunanmu. Lalu kata Abu Nawas, jadi syairnya panjang Bapak Ibu. Lalu Abu Nawas juga menulis, aku tahu ya Allah, rahmatmu menyentuh orang-orang baik, orang-orang muhsinin, orang-orang yang taat, ahlul taat. Rahmat engkau menyentuh mereka ya Allah. Tetapi jika rahmat itu hanya untuk mereka, kepada siapa lagi orang-orang sepertiku akan mengadu? Kan itu luahan perasaan tuh ya Bang ya. Luar biasa itu kan. Aku tahu ya Allah, rahmatmu begitu besar ya terhadap berlaku untuk hamba-hambamu yang taat, orang-orang yang patuh. Tapi jikalau rahmat itu hanya tertuju kepada mereka ya Allah, kepada siapa lagi orang macam kami ini akan mengadu? Kepada siapa lagi kami akan datang? Lalu diletakkannya tulisan panjangnya itu yang sebahagian isinya tadi yang kita sebutkan tadi, diletakkan di bawah tempat tidur. Tak lama rupanya meninggal. Dan rupanya karena luahan perasaannya tadi, dia meminta ampun kepada Allah dan dia membesarkan harapan baiknya kepada Allah, persangkaan baiknya kepada Allah, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.